atau paling tidak gagasan-gagasan yang mungkin tidak dituangkan dalam satu buku, tapi sangat sering dia populerkan. Misalnya Islam fikih, siasi, dan madani. Nah, sebagai 3 tingkatan keberislaman. Ada kaitannya dengan dahulukan akhlak dan pluralisme, tapi ini lebih konkret dalam konteks kenegaraan. Nah, mungkin Ustaz bisa mengulas nih 3 tingkatan itu. Sebelum saya ngulas itu, ada satu fenomena yang sangat menarik. Waktu Denny J.A. membuat buku tentang kebahagiaan. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Jumpa kembali di video mengenang Allahu Yarham Kiai Haji Dr. Jalil Ahmad bersama Ustadz Ashar. Nah, kita lanjut nih Ustadz. 2003 beliau menulis Dahulukan Akhlak di atas Fikih. Setelah itu ada beberapa buku beliau. Di tahun 2003 juga Psikologi Agama, kemudian Meraih Kebahagiaan. Nah, 2005 atau 2006 itu kembali beliau menggegerkan jagat. Sebenarnya hanya satu chapter tulisan di satu buku kecil beliau menulis, dan itu menjadi judul di buku kecil itu, Islam dan Pluralisme. Nah, jadi belum selesai dia menghebohkan dengan Dahulukan Akhlak, kini Islam dan Pluralisme lagi, dan bukan cuma tulisan, di mana-mana. Kayaknya sepanjang 2006 itu aja tema beliau berulang-ulang sampai 2007 itu. Tema tentang pluralisme, termasuk di Makassar berulang kali menjelaskan. Jadi gimana sih gagasan beliau tentang pluralisme itu? Di saat MUI mengharamkan pluralisme itu. Silakan. Pada satu sisi sebenarnya beliau ingin meluruskan pemahaman tentang pluralisme yang banyak disalahpahami. Bukan cuma pada masyarakat awam, tapi juga pada masyarakat intelektual, ulama, dan sebagainya. Di salah satu rekaman beliau itu yang saya dengar, di paparan beliau secara langsung juga, beliau mengatakan sebenarnya di persoalan studi agama, religious study itu, pluralisme itu hanya salah satu poin ketika kemudian ada pertanyaan tentang apakah keimanan lain memungkinkan untuk selamat. Itu saja sebenarnya pluralisme, tidak kemana-mana, tidak ada kaitannya dengan apapun. Nah, kalau orang mengatakan mungkin dan bisa, maka dia pluralis pada saat yang sama. Dan kalau dia mengatakan tidak mungkin dan tidak bisa, maka itu lawannya. Kemudian dari situ Ustadz Jalil mengkonstruksinya dalam hukum-hukum syariah, bahwa di dalam Al-Quran pun dan dalam teks suci kita, tafsir itu ada yang seperti itu. Dan sebenarnya itu kan juga sudah diungkapkan oleh ulama terdahulu, meskipun tidak mayor meskipun mendapat yang repot itu kami pengurus itu. Karena itu kan harus disosialisasikan, bukan cuma keluar. Nah, itu menjadi gagasan Ijabi loh. Betul. Sebenarnya itu ingin, saya nggak tahu apakah itu sebenarnya ingin kemudian mengungkapkan bahwa moralitas hubungan antar umat beragama itu paling bagus ditegakkan dengan prinsip-prinsip dasar pluralisme itu, penghormatan dan sebagainya. Bukan sekedar toleransi toleransi, dan kita kalangan orang yang beriman sebenarnya masih memiliki potensi yang sama, kemampuan yang sama. Untuk bisa selamat di hadapan Tuhan. Itu saja yang ingin ini. Nah, itu merupakan refleksi dari semakin tinggi spiritualitas orang. Dia akan semakin arif. Ya, betul Ustaz. Bahkan menerima banyak ragam perbedaan. Seperti kalau antum pasti tahu kata Jowi Indum itu. Saya ada di ini, saya ada di ini. Salah satu puisinya lah. Itu. Jadi menurut saya pluralisme itu hanyalah efeknya, dampak dari perjalanan spiritual beliau yang semakin di 2006 semakin tinggi. Dan ketemu momen sih juga waktu itu ketika MUI mengharamkan pluralisme. Betul. Dan ini menjadi diskursus yang lebih banyak kontra di jagat diskursus di internal juga. Saya juga pernah punya pengalaman kayak gitu. Di internal juga. Itu berat sekali. Lebih berat daripada Dahulukan di atas Fikih untuk kita sosialisasikan. Padahal kalau dibaca secara langsung buku itu kuat betul argumentasi. Sangat kuat aspek historisnya, tafsirnya. Bahkan dia mengutip menyamakan dirinya dengan adik saudara dari Hasan al-Banna, Gamal al-Banna. Gamal al-Banna itu punya buku kecil. Buku kecilnya tentang pluralisme dalam Al-Quran. Dan dimulai dari asumsi-asumsi dasar mengapa pluralisme itu menjadi sebuah keharusan, baik secara filosofis maupun
teks suci. Gitu Ustaz. Jadi di artikel singkat itu sebenarnya ada historisnya, ada tafsirnya, filosofisnya, sofistiknya lengkap sekali. Betul, itu dia. Jadi pluralisme itu tidak hanya sekedar bagaimana kita berinteraksi dengan orang, tapi levelnya boleh paradigmatik. Beliau bangun itu dan teologis ya. Betul. Jadi dan itu yang paling memberatkan itu bahwa tidak ada keterkaitan antara klaim kebenaran dan klaim keselamatan. Nah itu saya temukan itu yang perbedaannya ya antara truth claim dan salvation claim ya. Betul. Itu kalau mengatakan bahwa ada hubungan, artinya kalau kita benar maka kita masuk surga, dan kalau dia tidak benar maka dia masuk neraka. Itu eksklusif ya. Kalau dia memberikan syarat, kata Ustaz Jalil itu di pemaparannya, nah itu misalnya dia bisa masuk surga asal misalnya syarat belum sampai ke dia, atau dia lagi melakukan pencarian, maka disebut kaum inklusif. Tapi kalau dia tidak mengaitkan klaim keselamatan dengan kebenaran, ada indikator lain, maka dia pluralis. Dan itu dikutip, dilakukan indikator itu kuatnya karena dia mengutip indikator tentang keselamatan itu dari Al-Qur'an ayat ya. Al-Baqarah 62 dan Al-Maidah 69. Betul, Ustaz. Betul. Antum lebih paham kalau Al-Qur'annya. Jadi memang kalau dalam kajian studi agama toleransi, inklusif dan pluralisme itu kan sudah lama dan toleransi itu levelnya terendah. Para pakar juga sudah menemukan level kedua itu inklusif dan pluralisme yang tertinggi, dan menariknya Kang Jalal memberikan muatan-muatan keilmuan yang kompleks dalam pemilahan tiga itu, tapi juga sederhana kayak yang antum bilang tadi ya. Kalau masih mengaitkan kebenaran dengan keselamatan itu paling level inklusif. Kalau sudah pluralisme ya enggak. Saya ingat betul waktu pertama kali isu itu muncul dan membuat kontroversi, beliau datang dan memberikan saya buku dalam bahasa Inggris, judulnya Hard and Soft Pluralism. Siapa? Diane Elect? Saya tidak tahu, saya lupa, tapi itu buku ada. Dan hebatnya buku itu syukurnya saya, karena ada catatan beliau di dalam. Itu dia, jadi saya nggak lagi habis buku yang sudah beliau baca bahkan kasih catatan itu dikasih ke saya gitu ya. Itu hard pluralisme dan soft pluralisme. Nah itu mungkin toleransi masuk di soft atau apa? Iya, di level kayak gitu sebenarnya. Betul, Ustaz. Karena toleransi itu kalau kata Diane Elect ya intoleransi moderat. Iya betul, Ustaz. Intoleransi yang tidak ditunjukkan dalam aksi ya itulah toleransi. Iya betul. Iya. Itu kekuatan beliau itu. Jadi sekali lagi menggabungkan teks suci, filsafat dengan pengetahuan pada satu perkembangan studi agama. Saya melihat fase-fase 2000 sampai 2010-an mungkin ya di satu dekade awal di milenium ini. Itu sebenarnya puncak dinamika pemikiran beliau. Tiba-tiba bicara psikologi, tiba-tiba bicara tentang tafsir, tiba-tiba bicara tentang pluralisme, dan semua bukunya menghebohkan ya. Bahaya kebahagiaan itu juga menghebohkan juga. Atau paling tidak gagasan-gagasan yang mungkin tidak dituangkan dalam satu buku, tapi sangat sering dia populerkan. Misalnya Islam fikih, siasi, dan madani. Nah, sebagai 3 tingkatan keberislaman. Ada kaitannya dengan dahulukan akhlak dan pluralisme, tapi ini lebih konkret dalam konteks kenegaraan. Nah, mungkin Ustaz bisa mengulas nih 3 tingkatan itu. Sebelum saya ngulas itu, ada satu fenomena yang sangat menarik. Waktu Denny J.A. membuat buku tentang kebahagiaan, Ustaz Jalil jadikan pembicara untuk menganalisis bukunya. Ustaz Jalil kan juga punya buku Meraih Kebahagiaan ya, dan itu cukup dan bersalah. Dan kesimpulannya dia menganulir sendiri bukunya Meraih Kebahagiaan dan menyatakan salah satu bahwa sebenarnya inti dari kehidupan itu adalah penderitaan. Siapa? Kang Jalil bilang. Iya. Jadi ketika dia kritik habis buku Denny J.A. itu, bahwa riset disebutkan kebahagiaan itu pseudo scientific ya. Itu saya juga kaget. Kagetnya saya karena itu berarti juga dia membantah bukunya sendiri. Iya benar. Itu yang saya maksud dengan dinamika yang begitu sangat luas ya, sangat cair sehingga kemudian dia bisa meninggalkan sendiri. Itu tandanya dia sebenarnya bukan ideolog sebenarnya. Bukan ideolog. Dia betul ilmuwan yang menjaga konsistensi sebagai ilmuwan itu yang senantiasa akan terus berubah ketika ada gagasan-gagasan baru yang jauh lebih rasional. Saya dengar sih beliau mengkritik sendiri bukunya, tapi sayangnya belum hadir dalam bentuk sebuah buku ya. Ya. Tapi kalau saya Meraih Kebahagiaan cocoklah untuk orang awam yang lagi galau ya sudahlah. Betul. Cocoklah. Baru kemudian setelah itu masuklah Islam Madani. Menurut saya itu concern beliau mungkin sudah ada niatan ya untuk kemudian mengekspresikan perjuangan beliau dalam ruang politik praktis itu ya.
Kemudian muncullah itu. Sebenarnya dia pernah bilang ke kami, muridnya ini mengatakan bahwa terus terang saja saya itu merasa punya dosa sama Soekarno. Dia dulu termasuk aktivis-aktivis yang menolak yang mendemo Soekarno, menolak Soekarno. Oh gitu ya? Ya, ini adalah cara saya untuk menembus kesalahan itu dengan kemudian membuat tentang Islam Madani di mana dualisme kesetiaan antara negara dan agama itu bisa dicairkan, bisa diintegrasikan, bahwa tidak ada lagi pemisahan. Seperti itu intinya. Jadi ingin meneguhkan kembali Pancasila sebagai identitas ultima dari bangsa kita ini. Ya, siap. Apalagi kalau kita ikuti hidup beliau itu kan, beliau juga berasal dari kelompok-kelompok anti Masyumi ya. Iya, anti ya. Kelompok Islamis lah ya. Ya, betul. Ya. Dengan Islam. Dan itu cara tanda kutip Ustaz Jalal menebus kesalahan kepada Soekarno. Bahkan ada satu buku lagi, sayangnya beliau sudah dipanggil Allah, saya terus terang tunggu-tunggu itu, yaitu tadi tentang Marhenisme itu yang ingin tapi kan mungkin antum sudah ya, tapi sebelum kita bicara Marhenis, kita bicara dulu lah Islam Madani ini. Ya. Kan di Islam fikih, siasi, madani sebagai 3 tingkatan paradigma keberislaman. Iya betul, fikih, siasi, madani itu juga bagian daripada klasifikasi beliau yang unik. Dan ya, itu novel, kalau saya novel tuh. Dan antum tahu tidak? Itu diceramahkan kami jauh sebelum buku itu ada. Ya, ketika buku Pluralisme lahir. Sudah ada itu. Di kategori itu ada Islam. Jadi jauh sebelum ini dia sudah membuat itu. Jadi ini maaf, ini kuliah sebenarnya. Seperti kuliah, bukan ceramah ini di kami. Dia kalau sebenarnya fikih, siasi dan ya, saya dengar itu memang sekitar 2006 sampai 2008 juga hampir bersama dengan pluralisme. Jadi kayaknya ada ketersambungan deh. Ya betul, jadi ada fikih, kemudian ada indikator untuk menilai ini fikih. Misalnya ketika membahas tentang Tuhan, orang fikih menganggap Tuhan itu sebagai hakim. Kalau Islam siasi menganggap dia sebagai pemimpin saja ya. Nah, kalau Islam Madani menganggap dia sumber yang dicintai. Nah, jadi terus basis epistemologi dan teologisnya gitu sampai kepada hubungan antara iman misalnya. Nah, kalau fikih pasti eksklusif. Kalau siasi pasti eksklusif, kalau madani pasti pluralis, kayak gitu. Kalau fikih kan eksklusif bahkan internal agamanya. Ya, betul. Kalau siasi eksklusif paling tidak dengan agama lain. Ya, kalau madani justru spektrumnya lebih luas pluralisme. Itu misalnya. Terus tokoh anutan, ulama anutan. Nah, kalau fikih ya salafus saleh. Kalau Islam siasi para khalifah. Nah, kalau Islam madani sufi. Sip. Itu cara beliau. Kemudian relasi dengan negara. Iya. Kalau fikih, yang penting dia diberi ruang. Dia tidak akan memberontak. Yang penting diberi ruang. Yang siasi, dia akan mengupayakan terbentuknya negara, agama. Kalau Islam madani, konstruktif tapi kritis. Konstruktif kritis. Kalau pemerintahnya melakukan kezaliman, maka dilawan. Tapi kalau tidak melakukan kezaliman, maka didukung. Itu madani. Jadi betul-betul itu jadi ada tipologinya itu Ustaz. Di sangat skematis. Ya, betul. Itu sangat ilmiah. Ya, sangat skematis. Bahkan sebenarnya tipologi beliau itu bisa digunakan ketika kita membuat survei. Sangat bisa untuk menilai ini orang lampu kuning terpapar, lampu merah atau lampu hijau. Saya cuma menambahkan satu indikator saja, identitas ya. Kalau fikih itu ya dualis, terpisah kan? Iya. Kontradiktif. Kalau siasi sama, kalau fikih Islam Madani tidak. Ya. Identitasnya integratif antara kesetiaan pada agama dan negara. Itu saat Islam Madani kekuatannya. Iya. Dan itulah salah satu karya beliau yang bisa ditelurkan, bisa diturunkan ketika kita ingin membuat kuesioner misalnya. Sangat ini ya apa itu. Kalau mau anda melakukan itu penelitian saya kasih lah. Iya. Itu bisa dilakukan sebenarnya. Itu luar biasanya. Jadi kita bisa tahu orang ini sebenarnya kecenderungannya apa. Iya. Gitu Ustaz. Bahkan itu sebenarnya lintas agama loh. Iya. Ya jadi kata Islam itu kita bisa ganti menjadi agama hukum, agama politik atau agama madani. Sebenarnya sangat bisa. Salah satu indikator lagi misalnya evolusi agama. Misalnya kalau Islam siasi mengatakan bahwa umat yang paling utama itu masa sahabat. Fikih ya. Siasi juga gitu. Ya, siasi gitu. Kalau madani kita. Umat Nabi yang paling utama itu ya kita.
mengalami tantangan lebih besar, Nabi jauh kita tidak lihat kan gitu ya. Kemudian kita masih bisa tetap kokoh pada iman, itu kan jauh lebih luar biasa. Nabi masa sahabat tidak mengenal cryptocurrency, internet, kan tantangannya tidak terlalu berat menurut saya gitu. Tapi kan ya itu lagi satu halnya non formalis ya. Ya betul. Beda kalau siasi yang sangat formalis, kalau fikih yang penting dia bisa diberi ruang ibadah saja. Jadi apolitis kalau fikih. Kalau siasi sangat politis. Kalau madani politis. Ya itu kan. Jadi sebenarnya sangat skematis sobat. Sangat. Oh itu bagus betul dipakai untuk ini. Kita bisa para peneliti gitu ya. Untuk para peneliti Ustaz. Itu sangat luar biasa. Ada bukunya itu ya? Saya nggak sampai dituangkan. Tidak ada bukunya, tapi saya tuangkan di dalam disertasi saya. Oh siap. Beliau juga kan sangat ya di akhir-akhir hidupnya banyak bicara tentang keindonesiaan. Jadi kan kalau saya melihat mulai dari dahulukan akhlak di atas fikih sampai Islam Madani ini merupakan dedikasi beliau untuk konteks keindonesiaan. Bagaimana Islam ini sebagai solusi dari multikultur ya, keagamaan. Kayaknya gitu ya. Begitu memang. Kalau bahasa Makassar begitu. Itu memang itu. Antum tahu esensinya ada. Jadi semua itu diarahkan untuk ke Indonesia. Islam ke Indonesia. Meskipun dia bermazhab tertentu yang tidak mayoritas, tapi dia bisa mengkonstruksi aspek agama dan keindonesiaan dengan sangat bagus. Mungkin saja edisi lengkapnya Gus Dur lah. Iya. Edisi penyempurnaan Gus Dur beliau itu. Tadi Ustadz sempat menyinggung marhainisme ya, gagasan Soekarno di awal abad 20 ini. Beliau rencana ingin menuangkan dalam tulis buku ya, tapi belum sempat karena beliau dipanggil. Tapi kan dalam masa-masa beliau bergiat di hal tersebut, pastikan pernah diskusi dengan atau berbincang dengan antum lah salah satu sebagai murid. Yang antum tangkap gimana sih gagasan beliau tentang marhainisme atau Soekarnisme? Kalau saya amati Ustadz, saya ambil ke belakang dulu. Ustadz Jalil itu mengalami evolusi juga dalam pemihakan filsafat sains, terutama metodologi. Pada awal-awal dia itu beraliran positifis. Itu bisa dilihat dari karya-karya ilmu komunikasi awal-awal. Tahun 80-an. Itu sangat positifistik. Kemudian dia berubah menjadi sangat interpretatifisme. Sangat feminis. Ya, post-positivisme. Post-positivisme lah ya. Gitu ya. Nah, beliau mengembangkan lebih lugas tentang penelitian yang berbasis kualitatif dan sebagainya. Ya. Sebelumnya kan kuantitatif dan sebagainya. Terakhir beliau menurut pandangan saya, evolusi terakhir beliau itu beliau singgah di paradigma kritis. Saya pernah mendapatkan satu potongan video dari Bung Karno ketika beliau berpidato di intern istana. Dia mengatakan, kalau kalian ingin menjadi anak-anak Soekarno, jadilah kiri, kata Soekarno. Soekarno bilang gitu ya. Soekarno bilang gitu. Kalau kalian ingin menjadi anak-anak aku, anak-anak Soekarno, jadilah kiri. Dan kiri tidak harus komunis, tapi sosialis. Jadi menurut saya evolusi terakhir itu ada pada wilayah kritis itu. Ya, kritis kan tidak jauh-jauh dari itu maksud saya. Ya Marxis. Ya betul. Nah, kenapa? Karena kekuatan teori kritis itu atau pendekatan kritis itu terletak pada pembelaannya kepada kelompok mustadafin. Nah ini ya. Kita kan kelompok minoritas. Saya paham. Nah gitu. Itulah yang mendasari beliau sebelum beliau meninggal. Ya dia meletakkan basis kepada kita semua bahwa kalian jangan hanya sekedar berabstraksi dengan ilmu pengetahuan, tapi turunlah melakukan pembelaan kepada kelompok tertindas. Dan belalah Indonesia sebagai satu-satunya rumah kita bersama ini. Salah satu tujuan Ijabi kan itu kan? Ya betul menurut saya. Itu dia. Dan juga tujuan utama salah satunya. Sebenarnya Ijabi itu mengalami, mengalami dua fase perubahan. Prinsip. Pertama kan dua sayap ya, intelektualitas dan aktivisme sosial. Ya. Kemudian saya meminta izin kepada beliau untuk merumuskan pemikiran beliau dari awal sampai akhir itu, dan kemudian lahirlah kayak seperti MDP lah, konsep 5 pilar itu. 5 pilar. Yang pertama Islam rasional spiritualis, kemudian dahulukan akhlak di atas fikih, kemudian pluralisme, kemudian Islam Madani, dan terakhir adalah pembelaan kaum mustadafin.
5 villa ya. Dan itu telah ditetapkan di Muktamar di Jakarta 2016. Ya betul Ustaz. Ya. Sebelum pandemi menyerang kita. 16 akhir. Ya betul. Mestinya kan sudah Muktamar 2020. Sampai saja bilang masih 5 kan? Nggak nambah. Kayak itu. Ustaz itu jok-joknya juga itu. Ya. Itu gila itu. Itu menyegarkan betul. Caranya membuat orang menangis dan tertawa. Itu spontan, betul-betul humor. Pernah beliau di salah satu training para pengusaha gitu. Itu luar biasanya beliau ke situ. Dia membedakan antara humor dan komedi. Humor dan lawak. Nah, Gus Dur itu humor. Jadi tertawaan, candaan yang mengubah. Iya. Tidak mendiskreditkan. Iya. Itu humor. Kalau lawak beda. Membuli, semakin mau mendapat kelucuan, bulilah orang. Iya. Kan gitu. Nah, itu ditekankan dan Ustaz Jalal mengatakan ada kaitannya antara humor dan pendidikan. Pembelajaran. Dan para guru harusnya mempelajari strategi humor ketika mereka mengajar. Agar suasana kelas itu menjadi. Ustaz Jalal juga kan menjadi inisiator menurut saya teknik-teknik pembelajaran modern kayak quantum learning, accelerated learning, multiple intelligence. Itu saja juga yang menganukan itu. Itu eksperimentasi di dunia pendidikannya itu bukan dan itu diterapkan murni di sekolah. Dia punya lembaga tahun pendidikan ya sekolah itu dia. Kita itu mungkin teori saja, tapi kita tidak punya lembaga tahun pendidikan. Itu kekuatannya beliau itu. Hanya dia wanti-wanti untuk tetap membuat sekolah. Luar biasa. Betapa beratnya itu beliau ya umat, ke pendidikan, ke Indonesia dan sebagainya. Itu menurut saya salah satu yang saya sangat kagumi dan bersyukur menjadi bagian dari anak-anak ideologis beliau. Ya, insya Allah. Ya, jadi kemudian pilihan dari 2014 ya, 2013-14 ya, nyalek itu politik. Ya. Pasti ada rangkaian dari sekian pemikirannya kan, evolusi pemikiran beliau. Kalau saya katakan tadi sampai 2010 itu adalah sebuah puncak dinamika beliau, di mana beliau banyak bergelut dengan multidisiplin dan menuangkan gagasan yang multidisiplin juga. Masuk di dekade kedua, beliau menetapkan pilihan berpolitik. Ya, tentu kita tidak perlu bicara dia pilih partai apa nih, misalnya kampanye lagi. Tapi pilihan beliau berpolitik itu kan juga sempat menuai resistensi loh. Di internal juga. Itu sebenarnya apa ya? Beliau masuk ke politik itu dalam tanda kutip bukan keinginan beliau murni sebenarnya. Ya. Beliau itu menjalin ikatan dengan almarhum Taufik Kemas. Kemudian Pak Taufik Kemas nggak tahu bagaimana, kemudian mungkin berbicara dengan istrinya dan kemudian mengusulkan Tajal itu jadi caleg. Dan Bu Mega langsung yang telepon Ustaz. Ketika beliau mengajar di Unpad. Masih mengajar di telepon, nggak diterima, kan masih ngajar. Akhirnya diterima. Tapi ketika ketua PPI Jambi Ustaz Sam telepon langsung diangkat. Kata Ustaz Jalal, kami ini hebat Sam. Luar biasa, lebih hebat dari Megawati. Kayak lu udah begitu. Dia tahu dari dulu ya. Dia angkat, ngajak Pak. Tapi kalau Ustaz Sam telepon langsung angkat. Kamu ini hebat Sam. Kamu Megawati aja enggak? Nah, ketika bertelepon yang Ibu Mega itu kemudian Ustaz Jalal memberikan syarat. Jadi dia bukan begitu saja menerima. Kalau nanti saya di dalam lantas kemudian arah partai ini sudah mengkhianati amanat rakyat dan sebagainya begitulah berada pada posisi para penindas, itu lagi aktualisasi Islam Madaninya itu saya akan keluar dan Ibu Mega menyepakati syarat itu. Jadilah kemudian beliau masuk. Andaikan syarat itu tidak diterima Bu Mega, nggak jadi. Itu yang diberitahukan kepada kami. Nah, selama jadi legislator di 5 tahun, sebagai orang dekat mungkin tahu apa sih sebenarnya yang telah diperjuangkan oleh beliau. Terus terang saja ini yang banyak tidak tahu. Banyak orang tidak tahu, termasuk saya juga nggak tahu. Ada pernah undang-undang tentang minuman keras. Tentang khamar, minuman keras lah, alkohol. Dan Ustaz Jalal melihat kalau ini tembus, maka itu berbahaya pada kebudayaan yang melegalkan itu dalam upacara keagamaan mereka. Yang tanpa itu kan tidak mungkin.
Ustaz Jalam melihat ada bahaya pada disintegrasi. Beliau dengan sangat luar biasa berapi-api melakukan pembelaan menentang undang-undang itu di sidang komisi. Menentang undang-undang komisi beliau ya. Komisi agama ya. Jadi ke-8 ya. Jadi ketika sidang itu para yang ingin mengusung itu kayak PKS dan sebagainya itu menampilkan dalil. Pimpinan sidang kalau tidak salah PKS. Sudah dia bilang, sekarang ini harus didengar ini. Silakan Kan Jalal memberikan ini harus didengar ini. Semua diam ya, ini harus didengar ini. Dan Ustadz Jalal melakukan argumentasi, baik argumentasi yuridis, itu luar biasa, yuridis, kemudian argumentasi tes asli, bahwa kita harus membedakan antara alkohol dan khamar. Kita harus bedakan antara kalau Anda tidak boleh mengharamkan alkohol, karena alkohol itu sebenarnya adalah unsur yang ada di semua. Kan itu ikatan karbon dan apa ya. Nah itu yang diharamkan itu khamar. Dan sekali lagi ringkasnya, akibat aktivitas beliau seperti itu, undang-undang tentang miras itu tidak jadi sebagai undang-undang. Yang kedua, perjuangan beliau tentang undang-undang disabilitas. Beliau yang menginisiasi. Beliau menginisiasi dan pembelaan kepada perempuan. Beliau menginisiasi itu semua di dalam itu. Itu tidak banyak yang sorot. Kenapa? Karena ada regulasi di DPR itu untuk itu sifatnya intern dan tidak bisa jadi panggung juga. Nggak boleh. Nah itu yang banyak. Yang paling mengesankan di dia itu, dan itu mengejutkan saja juga waktu pertama kali masuk, banyak yang cium tangan. Ternyata banyak anggota dewan, ya terutama mungkin di Jawa, ya di luar Jawa juga, yang kemudian mengaku bahwa saya murid itu dari lintas partai, dari lintas partai. Jadi ketika lewat itu, banyak juga ya, kayak gitu. Itu citra beliau di DPR. Jadi bukan tidak ada anunya. Sampai sebenarnya Ustaz Jalal itu pernah dalam tanda kutip ditegur sama Megawati karena diam terus. Jadi kalau ada sidang-sidang dia tidak terlalu banyak bicara dan sebagainya. Pada waktu Rakernas ya, Kerja Nasional PDIP itu dipanggil beliau. Tapi bukan Megawati yang nemui beliau, dia bilang, Pak Jalal masih ingin jadi anggota dewan. Akhirnya itu dianggap sebagai lampu hijau bagi beliau dari Megawati. Lampu kuning ya? Lampu hijau. Untuk berbicara. Tugas ya. Kenapa? Karena posisi Ustaz Jalal di PDIP itu sebenarnya menguatkan PDIP. Karena sayap keagamaan PDIP itu kan lemah terus. Iya, bamusinya. Ya, artinya tidak kalau berhadapan dengan P3, PKB dengan tidak dihacker ya. Apa mereka itu kan? Nah, masuknya Ustaz Jalal itu membuat sayap itu di partai itu luar biasa. Sayap keislaman PDIP itu menjadi cemerlang gitu. Nah, itu kekuatan, itu yang tidak banyak diungkap. Saya aja dapat baru cerita ya. Dari staf ahli beliau, karena kan tidak bisa terus, secara tidak ada rekamannya, tidak bisa diambil dan sebagainya, karena itu rahasia negara dan sebagainya. Tapi kan ada program legislasi nasional yang kayaknya gagal ya, seperti RUU PUB, perlindungan umat beragama ya. Saya nggak tahu itu apakah dia di anunya apa di komisinya atau enggak. Saya nggak tahu. Seperti di komisinya. Cuma kan memang resistensinya tinggi sih. Iya betul. Tapi ya nama sebagai seorang legislator, ya kalau yang dicerita tadi itu luar biasa, bisa berjuang untuk menahan sebuah undang-undang yang akan berpotensi melakukan disintegrasi dan menginisiasi sebuah undang-undang juga. Untuk luar biasa untuk kelompok-kelompok disabilitas yang terpikirkan gitu ya. Nah itu dua saja yang saya tahu. Kalau mau lebih tahu bagaimana kiprah beliau, mungkin staf ahli khususnya yang bisa Renaissance bisa. Nanti kalau beliau datang bisa dikasih ruang. Sama. Dia harus wajib deh. Itu yang seperti itu yang saya tahu. Sebenarnya saya diminta loh jadi staf ahlinya, cuma saya kayaknya punya tugas penting di situ. 2020 ketika masa Covid ya, kan beliau juga wafat karena Covid. Di ketika masa-masa PPKM itu, Ustadz pasti yang paling tidak virtual dengan beliau. Gagasan-gagasan di akhir hidupnya apa sebelum beliau dipanggil itu? Kalau tidak di tahun 2020 pada masa pandemi itu. Yang paling saya nggak tahu apakah ini dirasakan juga oleh teman-teman hijabi yang lain atau para pemerhati pendidikan beliau. Tapi menurut saya gagasan beliau yang paling banyak yang kami dapatkan sejak beliau masih di akhir hidup beliau itu ada dua. Maqasidus Syariah. Oke. Dan kemudian filosofi as a way of life. Itu dua ya.
Ada lagi sih, tapi ini masih lebih minor dibanding 2, yaitu neurologi. Inilah dua sebenarnya yang kemudian yang kami banyak dengar, filosofi as a way of life dan Maqasidus Syariah. Seperti ini ya bagian dari evolusi pemikiran beliau di bidang agama, maqasid, di bidang keilmuan filsafat ya itu filosofi. Di bidang keilmuan sains, neurologi. Itu ya sebenarnya bukan sebuah rantai yang bersambung sih. Kalau saya terus terang pernah mengikuti beliau hadir diundang oleh, kalau nggak salah, seluruh rektor UIN. Oke, PTKIN. Ya, di Clarion dulu namanya kan di situ. Berbicara tentang neuroscience dan agama. Rektor itu kaget. Kok bisa ahli komunikasi menguasai betul neuroscience? Yang paling mengejutkan itu pernah Ustaz Jalal membahas tentang neuroteologi di UNHAS, di Fakultas Ilmu Kedokteran. Ya. Mungkin antum hadir juga ya. Itu membuat kagum seluruh orang-orang para dokter itu. Maka spesialis neurologis. Ternyata saya pribadi mengusut beliau, ternyata pernah beliau kerja sebagai administrator di rumah sakit. Hanya karena itu? Nah, waktu masih muda. Buang kejadian ya. Terutama misalnya penyakit epilepsi. Jadi dia memang paham karena pernah di situ. Pantas. Tapi kan luar biasa juga loh kerja administrator kok bisa. Sebenarnya aspek tasawufnya gini, Ustaz. Pernah tahun berapa itu 90 berapa di Masjid Unhas. Kita kan nanya kenapa kok Gus Dur bisa seperti itu, tidur tapi bangun pas. Dia paham semua, iya tahu semua. Saya kaget dengan jawaban Ustaz Jalal pada itu. Dia loncat alam. Loncat alam? Ya, loncat alam di atas. Dan di atas itu kita bisa melihat segalanya. Iya, betul. Waktu bisa dipersempit, sehingga harusnya kita belajarnya sampai berapa bulan, kita bisa persingkat di atas itu. Saya langsung mulai curiga, pantasan pernah ada dia diundang loh, berbicara tentang manajemen perminyakan. Manajemen perminyakan di ahli-ahli minyak. Gitu ya. Terus beliau sudah anggota dewan ya? Enggak, masih tahun 90-an. Terus dia beli di Amazon buku-buku perminyakan. Dia beli hanya untuk bicara itu. Beli Amazon di Amazon. Besoknya sudah tidak dibaca lagi. Gitu. Ustaz minta nanya. Sudah baca. Dan ketika dia memaparkan, kagum semua itu ahli minyak. Apa rahasianya, Ustaz? Salah satu rahasianya katanya, setiap kau membaca buku, kirimkan Al-Fatihah kepada pengarangnya. Maaf, mungkin sekalipun non muslim. Kirimkan Al-Fatihah. Sobat Renasan. Kirimkan Al-Fatihah kepada ini. Kalau mau seperti Gus Dur, loncat alam lah belajar. Saya tanya apa resepnya, Ustaz? Kami semua duduk di bawah itu di masjid. Bilang bacalah Jausan Kabir. 1001 nama Tuhan. 1001 nama Tuhan. Bacalah itu Jausan Kabir sebagai amalan. Itu pada tingkat tertentu Anda bisa meloncat. Itu ilmu kayaknya kita dapat resep pada sobat. Bacakan Al-Fatihah bagi penulis buku yang ya itu juga berlaku mungkin kalau kita dengar audio ya. Kepada pembicara kita kirimkan. Yang kedua Jausan Kabir. Itu itu sapu jagat tuh. Itu sapu semesta. Itu yang untuk menajamkan itu semua. Dan salawat pasti. Nah, kemudian kalau kita belajar di 40 hadis Imam Khomeini itu kan, ya, penyakit hati harus dihilangkan. Merasa diri paling tinggi, tidur dan sebagainya itulah resep-resep beliau bagi kami supaya akal kami ini agak tajam lah gitu ya. Gitu Ustaz. Tanya ada tasawuf dengan tips. Itu belajar loncat alam. Saya kira pantasan. Jadi kalau ingin beliau belajar, kayaknya ketika mau belajar buku Organumnya Aristoteles atau Plato, kayaknya ketemu kayaknya ya. Makanya saya tidak kaget Ustaz Salam itu bilang kayaknya ini dia ketemu. Terus terang saja Ustaz, tradisi ini sebenarnya ada juga di kita di ulama Bugis. Pernah saya dapat namanya. Kita mungkin kenal Kaprik. Iya, Kak Supriyadi. Dia punya mertua. Ayahanda dari Ustaz Syauqi. Ustaz Syauqi. Ustaz Syauqi saya tahu. Dia pernah menerjemahkan buku Imam Ghazali. Iya. Tiba-tiba berhenti. Tidak nerjemahin lagi. Berhenti. Ditanyalah sama Kaprik, kenapa berhenti? Kemudian beliau Al-Ayahanda itu mengatakan,
kayaknya tidak seperti ini yang dimaksud Imam Ghazali. Kayaknya tidak seperti ini yang dimaksud Imam Ghazali. Berhenti. Lama berhenti, tapi beberapa minggu kemudian lanjut. Tanya, kok lanjut? Saya sudah ketemu diajar sama Imam Ghazali. Kayak gitu dia. Nah, itu adalah sebuah kearifan itu yang menurut saya yang jarang jarang ya kita kan biasanya belajar saja baca buku. Kalau yang saya tahu itu Sulawardi yang mengaku ketemu langsung dengan Aristoteles. Dan dia tuliskan langsung itu. Dan dia ajar langsung oleh Aristoteles. Apalagi kalau langsung berbicara tentang multiverse dan semua. Sangat masuk akal lah. Saya semakin kaget ketika beliau membahas tentang, mohon maaf ini agak sedikit subjektif, mewakili mazhab kami para pendengar, yaitu ketika membahas Imam Mahdi. Rahasia hidup lama beliau. Saya tidak pernah membaca buku yang dia paparkan itu, yaitu bahwa sebenarnya Imam Mahdi masuk dari satu alam ke alam lain, alam multiverse. Itu tidak ada loh. Jadi ini kan sebenarnya kita berdimensi-dimensi. Mempunyai hukum-hukum sendiri. Misalnya kalau di sini kita umurnya setahun, kalau pindah itu bisa satu. Jadi dia loncat ngawasi kita dari jauh masuk alam lain. Kalau kita memahami atau menyepakati ada multiverse. Dan saja kayaknya itu Imam Mahdi masuk ke alam, bukan bangsa ke ini, tapi di alam dunia ini, tidak tunggal alam dunia ini. Dan konsep immortal itu kan sekarang lagi ngetren. Kalau kita baca buku di Yoval, itu ada konsep. Makanya saya pengen betul itu nonton filmnya Dr. Strange, karena itu sebenarnya udah bagian dari apa disampaikan Ustaz Jalal. Itu sayangnya cuma satu kali aja, setelah itu tidak dielaborasi lebih jauh lagi. Ini yang kelebihan beliau menjelaskan tentang hal-hal yang sifatnya metafisik ya. Beliau ilmuwan, saintis, tapi ketika menjelaskan tentang hal-hal yang sifatnya spiritual, metafisik, tetap ilmuwannya kelihatan. Ilmuwannya sebagai ilmuwan kelihatan. Itu dia. Bukan sebagai seorang yang menerima itu dengan tekad komprehensif. Ada resep loh. Ada resep di situ. Ada resep lagi. Resepnya bacakan Al-Fatihah, Jawsan Kabir. Betul. Siap. Ya. Kita tutup dengan mengirimkan Al-Fatihah bagi Allahu Yarham Jalil Rahmat bin Sujai. Khususan, masih sobat Akhir Sans, kita mengirimkan Al-Fatihah kepada Allahu Yarham Dr. Kiai Haji Jalil Rahmat bin Sujai. Kiranya beliau dimuliakan arwahnya, ditinggikan makamnya, dan kita insya Allah diperjumpakan dengannya dan junjungan beliau Rasulullah beserta ahlul baitnya. Khususan ila hadrati arwah Kiai Haji Jalil Rahmat bin Sujai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Sobat Hadesan. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak. Nanti kita minta lagi waktunya ya untuk tema-tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.